Salam bagi jemaat hamba Tuhan. Kalau memang ada yang memberikan persembahan, bisa transfer melalui rekening GPI Sidang Paulus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan kami yang baik. Oleh karena kasih anugerah kebaikan daripada Tuhan Yesus, sampai saat ini Tuhan, umat-umat-Mu, gerejamu dapat menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami percaya kasih kuasa daripada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami, bahkan melingkupi semua umat-umat-Mu. Sampai saat ini Bapa, semua umat-umat-Mu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu. Semuanya kami serahkan hanya ke tangan-Mu Tuhan. Engkau nyatakanlah Tuhan perlindungan-Mu buat semua umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada. Dan kami percaya dan kami yakin melalui iman kami, karena kuasa kasih Tuhan yang selalu melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami dapat bersukacita sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami sudah memberikan persembahan yang kami berikan itu Tuhan, jadilah itu menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Jadilah itu Tuhan membuat kemuliaan nama Bapa di surga. Dan kami percaya juga bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu yang mempersembahkan apapun yang bisa dipersembahkan saat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan ini, jadilah itu Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Apapun Tuhan pekerjaan usaha kami Bapa, kami Tuhan percaya melalui usaha pekerjaan kami Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Terimalah persembahan ini, jadilah menyenangkan hati-Mu Bapa kami dalam surga. Dan pujilah Bapa di surga, mulia nama-Mu Tuhan, saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Selamat hari Minggu GPI Paulus, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap menjaga prokesnya ya.
Pada bulan ini kita akan belajar mengenai murah hati, dan pada hari ini kita belajar mengenai hikmat murah hati. Bagaimana sih caranya tetap bermurah hati di dalam masa pandemi ini? Nah, karenanya mari kita siapkan hati, pikiran untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan dan juga kita menyembah Tuhan, dan biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada Engkau Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, karena kami boleh Tuhan hadir di rumah-Mu. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami. Engkau boleh tuntun kami Tuhan dari rumah kami masing-masing, sehingga kami Tuhan boleh bersekutu dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami lewat rumah-Mu Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah kami yang hidup, kami buka hati kami buka hati pikiran kami Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus, jamahlah setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, apabila ada roh-roh yang mau mengganggu tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami usir, kami tengking keluar dari tempat ini. Hanya kuasa Roh Tuhan, hanya kuasa Yesus Kristus yang boleh bekerja di dalam setiap pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau Tuhan urapi semua hak kami Tuhan. Dan pemain musik Kau berkati, Engkau urapi mereka Tuhan. Dan pembawa acara juga Kau berkati Tuhan, sehingga lagu puji-pujian menjadi puji-pujian bagi Engkau Tuhan, menjadi sukacita bagi Engkau Tuhan Allah kami di surga. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila
jemaat Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, kita muliakan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Glory. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, glory, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, mensucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak akan gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit, amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat. Kita bertemu kembali pada minggu ini di minggu pertama bulan Juli. Kita bersyukur setiap hari, setiap waktu kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Kita masuk dalam ibadah masih dalam posisi online karena situasi dan kondisi di negara kita, di lingkungan kita, di wilayah kita masih perlu penjagaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, agar tidak terjadi klaster yang tidak baik. Oleh sebab itu mari sidang jemaat kita sepakat ya untuk boleh menikmati hadirat Tuhan walaupun dengan cara online. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Kristus Yesus, kami bangga Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami adalah anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami mau masuk dalam ibadah. Mari Tuhan memimpin kami,
mengendalikan setiap pikiran kami, agar kami lebih fokus untuk mengikuti ibadah yang Tuhan telah izinkan kami dengan cara online. Terima kasih Tuhan, Engkau jamat setiap telinga kami, setiap pikiran kami, setiap jiwa kami dalam kendali-Mu saja, sehingga kami dapat lebih fokus mengikuti acara ibadah. Berbicara Engkau Tuhan lewat perkataan firman-Mu, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan berbicara tentang murah hati. Karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita umat manusia, kepada kita umat pilihannya. Kita akan baca lebih dahulu dari Roma 9 ayat 15-16 yang berkata, Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku akan bermurah hati? Tidak tergantung pada kehendak orang atau kepada usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Yesus menaruh belas kasihan kepada setiap umatnya yang dikasihinya, kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya. Kalau tadi dikatakan aku akan menaruh belas kasihan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Tuhan memperhatikan setiap umat pengikutnya yang setia, yang taat kepada Dia. Belas kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada umat-umat pengikutnya. Murah hati dari Tuhan Yesus juga dinyatakan berlaku bagi kita pengikutnya, bagi kita umat pilihannya. Itu sebabnya dikatakan, aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku akan bermurah hati? Begitu tegas Yesus mengatakan, kemurahan hatinya ditetapkan kepada siapa? Tentu kepada pengikut-pengikutnya. Bahwa dikatakan tidak tergantung kepada kehendak manusia, tidak tergantung kepada kehendak orang, tidak tergantung kepada usaha orang, tetapi ditetapkan kepada kemurahan hatinya Allah. Allah sendiri yang melihat bagaimana umat-umat pengikutnya, kesungguhan umat-umatnya mengikut Dia, percaya kepada Dia. Kemurahan hatinya berlaku bagi setiap pengikut-pengikutnya. Belas kasihnya Tuhan berlaku bagi setiap umat-umat pilihannya. Hal inilah yang perlu kita syukuri. Kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai umat-umat pilihannya, berlaku belas kasihnya, berlaku murah hatinya. Di dalam kata-kata murah hati ini sesuatu yang sangat dalam. Karena murah hati adalah perbuatan yang sangat berarti. Murah hati tidak dapat dibuat-buat begitu saja. Tidak kamuflase. Tetapi murah hati itu adalah produk dari hati yang paling dalam. Produknya Tuhan yang diajarkan kepada kita. Itu sebabnya ketika Yesus bermurah hati kepada kita, hal ini patut kita teladani. Patut kita ikuti. Pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, murah hati yang telah Tuhan nyatakan bagi kita, kiranya dapat kita lakukan. Kiranya dapat kita perbuat. Apa yang telah dikerjakan, apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, itu juga yang harus kita perbuat bagi banyak orang.
Dikatakan bahwa kepada siapa dia akan berbuat murah hati. Bukan karena kata orang lain, tetapi karena memang itu adalah produknya Allah sendiri. Umat-umat pilihannya ditetapkan Tuhan untuk juga menjadi pemurah hati. Berbuat sebagaimana yang Tuhan mau. Dalam Matius 15 ayat 32 sampai 38 berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus sangat peduli kepada umat-umat pengikutnya. Ketika Yesus melihat bahwa begitu banyak yang mengikutinya. Dicatat tadi dalam firman Tuhan ada 3 hari umat-umat yang mengikutinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kata-kata tergerak ini adalah ungkapan dari hati. Adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus sangat peduli bagi kita. Yesus penuh belas kasih kepada kita. Ketika kita mengikut Dia, Dia tidak akan biarkan kita kelaparan. Oleh sebab itu jangan ada yang berpikir mengikut Tuhan tidak ada untungnya. Itu salah besar. Tetapi mengikut Tuhan tentu dalam pemeliharaan Tuhan. Dikatakan saudaraku, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar. Adakah kita umat-umat Tuhan yang pernah merasa lapar? Pernahkah merasa kelaparan? Tentu tidak akan pernah. Karena Tuhan penuh dengan belas kasih. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Yesus penuh murah hati, penuh belas kasih. Dia perhatikan umat-umat yang mengikut Dia. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tentu murid-muridnya berpikir bagaimana mungkin segitu banyak orang bisa tercukupi dengan 7 roti dengan ikan-ikan kecil. Itu pikiran secara logika manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata-kata mustahil. Dia sanggup melakukan. Sehingga kata Yesus kepada murid-muridnya, bawalah itu kepadaku. Yesus mengambil roti itu,
mengambil ikan itu, dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan. Tidak ada di sana tercatat kekurangan. Malah yang tercatat adalah lebih berbakul-bakul. Kemurahan kasihnya Yesus, kemurahan hatinya Yesus berlaku juga bagi kita. Kita selalu diberkati berlimpah-limpah. Walau dalam keadaan sekarang mungkin pandemi, tetapi tak seorang pun di antara jemaatnya yang kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan. Karena Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan Tuhan memberikan berlimpah-limpah. Dikatakan saudaraku yang kekasih bahwa roti dan ikan itu dibagi-bagikan. Itu pertanda bahwa Yesus tidak mau membiarkan umat-umat pengikutnya mengalami kelaparan. Murah hati dari Tuhan Yesus menjadi pelajaran bagi kita. Dan murah hati ini juga yang harus kita perbuat kepada banyak orang. Murah hati ini juga yang harus kita lakukan dengan pengajaran yang telah diperbuat oleh Yesus. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi betul-betul dengan perbuatan. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Untuk kita boleh berbuat, bukan hanya mengatakan. Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat, kita mau belajar dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan memberikan kasih karunia, salah satunya adalah murah hati. Kasih karunia ini adalah pemberian cuma-cuma yang dibagikan kepada kita. Dan ini juga harus kita bagikan kepada banyak orang dengan kata cuma-cuma. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Yang harus juga kita perbuat kepada banyak orang. Murah hati adalah perbuatan yang sangat mulia. Ini perlu kita perhatikan. Murah hati adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan itu adalah bukti dari kasih. Itu adalah bukti pemberian Tuhan, kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara membagikan makanan. Nah, jikalau Tuhan mengajarkan kita agar kita juga dapat membagikan apa yang dapat kita bagikan, apa yang dapat kita perbuat, tentu jikalau kita mau, pasti ada yang dapat kita perbuat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita melakukan untuk sesama kita. Mari kita berbuat untuk sekeliling kita. Karena perbuatan murah hati sangat penting. Dan ini adalah satu pengajaran yang telah diajarkan kepada kita. Berbuat murah hati tidak pernah rugi. Tidak pernah berkekurangan. Setiap orang yang sudah mau bermurah hati, yakinlah tidak akan berkekurangan. Pasti Tuhan akan menambahkan lagi dan menambahkan lagi. Yang penting kita mau berbuat. Yang penting kita mau melakukan. Sikap bermurah hati adalah sikap yang berkenan kepada Tuhan. Karena hal yang demikian bukan karena kata orang lain, tetapi harus dengan kata Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu perbuatan yang paling mulia. Kalau kita berbuat dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Karena Tuhan pun melakukan itu. Murah hati berasal dari Allah. Itu penting kita mengerti. Murah hati adalah salah satu bukti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Yaitu kasih karunia
yang diberikan kepada kita. Sehingga kita pun selayaknya dan sepatutnya melakukan itu. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kita lakukan juga itu. Tuhan mengajarkan untuk berbuat, lalu kita akan melakukan itu. Seringkali orang tidak rela, seringkali orang hanya menjaga zona nyamannya sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, jangan selalu ingin ada di zonanya nyaman. Tetapi kita harus mau bergerak. Seperti Yesus berkata, tergerak belas kasih. Kita pun harus memiliki tergerak belas kasih. Tergerak dengan murah hati kepada banyak orang. Tergerak untuk berbuat, bertindak. Karena itulah yang Tuhan mau dari gerejanya. Itulah yang Tuhan mau dari umat-umatnya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita melakukan murah hati dengan rasa bahagia. Dalam Matius 5 ayat 7, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada satu perasaan berbahagia ketika dapat berbuat. Ada satu perasaan yang sangat senang ketika dapat melakukan. Ini yang perlu kita tahu. Kata-kata berbahagia ini sesuatu yang indah. Ini pengajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan melakukan sesuatu yang indah dalam diri kita. Ucapan berbahagia adalah bukti bahwa sesuatu yang baik melimpah dari hatinya. Ya. Kata-kata berbahagia ini adalah kekayaan yang sangat indah. Kekayaan yang sangat luar biasa. Yang mungkin tidak dapat diukur oleh ukuran pikiran manusia. Karena itu melimpah dari hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita berbuat dengan penuh berbahagia, dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Supaya apa yang Tuhan taruh dalam diri kita ini dapat kita perbuat juga bagi banyak orang. Tuhan telah mengajar kita untuk melakukan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, murah hati seperti yang Tuhan Yesus lakukan adalah satu kekayaan. Mari kita memiliki kekayaan murah hati. Ya. Selalu berpikir apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita lakukan. Selalu berpikir ingin berbuat. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena itu yang Tuhan contohkan kepada kita. Mari, jemaat yang terkasih, milikilah murah hati. Dalam kehidupan kita ada kekayaan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dengan tidak mengenal siapakah mereka, tetapi kita dengan memiliki dan berbuat murah hati, dengan tidak dibatasi, tetapi melakukan dengan leluasa. Kita menjadi orang yang kaya dengan murah hati. Ketahuilah tidak akan kekurangan ketika kita berbuat, ketika kita bertindak. Murah hati itu adalah perbuatan, adalah tindakan, adalah sikap yang harus kita lakukan
bagi banyak orang, agar kita berdampak di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau telah mengajarkan murah hati bagi kami. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau penuh murah hati, bahwa Engkau penuh belas kasih. Tergerak belas kasih. Kata-kata yang demikian Engkau katakan, Engkau taruh, boleh berlabuh di dalam hati kami, agar kami pun memiliki hati yang murah terhadap siapapun. Hati yang berbelas terhadap siapapun. Oleh sebab itu Bapa, meteraikan perkataan firman-Mu. Berlabuhlah perkataan firman-Mu. Berkaryalah perkataan firman-Mu di dalam diri kami. Di dalam diri jemaat-Mu. Di dalam gereja-Mu. Agar menjadi berkat bagi sekeliling kami. Agar menjadi berdampak di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan pengajaran-Mu yang sangat luar biasa. Mampukan kami melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang saat ini mereka dalam keadaan kurang sehat. Tuhan pulihkan setiap yang dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan yang dalam keadaan lemah. Tuhan teguhkan iman yang sedang tergoncang karena segala keadaan. Berikan Tuhan kekuatan baru bagi jemaat-Mu semua. Semangat yang baru bagi jemaat-Mu untuk menghadapi segala situasi dan keadaan. Dan tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Tuhan bela bangsa dan negara kami. Agar dapat terlepas dari pandemi virus COVID-19. Pemerintah pusat dan sampai ke daerah, mereka melakukan dengan lebih maksimal lagi. Mereka melakukan dengan betul-betul memperhatikan semua masyarakat. Dengan tidak ada yang terlewatkan. Bahkan program vaksinasi juga dapat terlaksana ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa. Hanya Engkau Tuhan yang dapat membela bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Dan gereja-Mu pun semakin bersatu, semakin kuat, semakin sungguh-sungguh melakukan tugas yang Tuhan telah percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besar kuasa-Mu, kekallah Engkau Tuhan. Nama-Mu dimasyhurkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat. Kasih karunia Allah Bapa di sorga dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang selalu nyata dan terbukti menjadi bagian kita umat-umatnya dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Kita yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan memberkati.